Halo guys, di sini Nadif dan ini ialah MSI A10 RAS. Ini ialah MSI A10 RAS. Kenapa saya menyebutnya secara lengkap? Karena berbeda huruf saja, berbeda spesifikasi yang di bawah. Untuk modern 15 ini memiliki dua varian tipe, yaitu tipe yang pertama menggunakan kartu grafis MX250, sedangkan tipe yang lain menggunakan kartu grafis MX330 yang sedikit lebih baru untuk seri MX. Lalu Bang, bagaimana cara kita membedakan yang menggunakan seri MX330 dan 250? Hampir mustahil kita membedakan karena kerangka ataupun desain bodinya itu base-nya terdapat pada seri modern 15 punya, yaitu hampir sama untuk kedua tipe ini. Cara membedakannya itu tipenya A10 RB ataupun A10 RAS. Untuk A10 RAS sendiri menggunakan MX330 dan A10 RB menggunakan MX250. Itu cara gampang kita untuk membedakan yang mana menggunakan seri MX330 ataupun MX250. Dan untuk bobotnya sendiri, seri modern 15 memiliki bobot 1,6 kilo, dan secara keseluruhan desain bodinya ini cukup simple menurut saya ketimbang adiknya yaitu modern 14 punya. Walaupun begitu, seri modern 14 memiliki desain yang lebih berkarakter ketimbang kakaknya, tapi entah kenapa saya lebih menyukai desain yang ini karena ya mungkin lebih simple gitu. Menurut saya enak dibuat kuliah, kerja ataupun meeting karena tidak mengganggu kita sendiri saat kita mengetik ataupun yang lain sebagainya. Lalu apa saja perbedaan untuk modern 15 dan 14 sendiri? Yang pertama yaitu ukuran layarnya sendiri berbeda. Ini 15 in, sedangkan modern 14 menggunakan layar 14 in. Dan untuk tombol powernya pun berbeda, di mana modern 15 terdapat pada pojok kiri atas, atau juga kita bisa dibilang di keyboardnya sendiri. Tapi saya agak risih gitu kalau tombol power berada di keyboardnya sendiri, karena saya kadang keliru untuk menekan delete pada tombol powernya. Walaupun begitu, dia tidak mematikan laptopnya. Kalau kita tekan seperti ini tidak mematikan, walaupun gitu kita masih terasa risih. Kenapa tidak diarahkan sedikit lebih atas di sini? Dibedakanlah seperti itu. Dan untuk font-fontnya sendiri sudah lebih low profile ketimbang modern 14 punya, dimana seri modern 14 kita tahu lebih berkarakter dan masih memiliki aksen gaming seperti itu. Dan untuk bentuk trackpad dan letaknya ini sudah simetris, berada di tengah, bentuknya simetris. Kalau kita lihat di modern 14 itu agak condong ke kiri, dan bentuknya pun lebih flat di bawahnya. Tapi
saya lebih menyukai desain yang seperti ini, lebih biasa. Dan untuk kameranya sendiri sudah berada di atas, berbeda di modern 14 yang berada di bawah. Itu hampir cewek-cewek tidak menyukainya karena mereka akan terlihat lebih gemuk di atas. Kualitasnya kameranya HD dan 30 fps. Itu saja perbedaan dari segi tampilan. Dan untuk layarnya sendiri sama seperti modern 14 punya, bisa diputar sebanyak 180 derajat sama. Ini fitur yang cukup baik menurut saya, malah wajib dikarenakan saat kita umpama seperti mau meeting ataupun kuliah, saat tergesa-gesa membuka laptop ingin cepat nyala, mungkin kita bakal membanting laptop seperti ini, membuka dengan cepat. Itu bisa mereduce kejadian yang tidak diinginkan, sehingga laptop patah ataupun yang lain, karena itu tidak mungkin, karena itu masih 180 derajat. Itu yang paling penting menurut saya laptop. Tapi MSI sudah memberikan fitur tersebut, fitur aman lah untuk kita. Kita sudah mengeluarkan uang 12 juta, masa kita bisa mempertaruhkan hanya membuka laptop seperti ini bisa rusak? Nah, itu kan bukan guyonan lagi, malah lebih kecandaan. Dan untuk layarnya sendiri memiliki bentang 15,60 inch Full HD dan juga IPS tentunya. Kemarin saya coba, penasaran apakah layar ini masih bisa worth it jika kita menulis di Word di bawah sinar matahari langsung. Dengan kecerahan brightness 100%, saya coba, ternyata masih worth it untuk kita menulis di bawah sinar matahari langsung. Kita tidak kepayahan dalam mengetik dan melihat huruf-huruf yang terdapat pada layar. Mungkin nightnya tinggi atau kecerahan layarnya tinggi pada MSI ini, tapi saya belum melihat berapa nit layar ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu, mohon komen di bawah ini. Dan untuk spesifikasi yang di bawah, yaitu dia memakai Core i5 generasi 10 dan kartu grafisnya Nvidia GeForce MX 30 untuk varian ini, dan RAM 8GB, DDR4, SSD sudah memakai SSD 512 GB RAM, dan storage-nya masih bisa ditambahi karena ada slot tambahan. Untuk teman-teman yang ingin menambahnya masih bisa. Dan juga laptop ini sudah dibekali pendinginnya, yaitu Cooler Boost 3, yang mana memiliki 3 pipa untuk menyalurkan panas agar lebih baik, dan juga kipasnya itu sendiri juga sudah 2 fan, 2 kipas. Tapi kipasnya ini, selama pengalaman saya selama 2 minggu ini, kadang berbunyi, kadang tidak berbunyi. Atau memang seperti itu? Mohon komen di bawah teman-teman yang ada yang tahu.
Dan untuk suaranya sendiri saya bilang lumayan, untuk bassnya lumayan, dan untuk treble-nya agak kurang lah, walaupun itu ya masih oke kalau menurut saya. Dari nilai 1 sampai 10 mungkin saya nilai 7,5 lah. Dan untuk baterainya sendiri ya, ini kemarin saya coba tes menggunakan streaming YouTube live dengan pengaturan balance, brightness 20%, suara 30%, dan juga backlight keyboard ini level 1 yang paling rendah sendiri nyala. Dari 100% baterai hingga 0% baterai, yaitu habis selama 4 jam. Saya cukup kecewa dengan hasilnya tersebut, yang mana MSI klaim bahwa laptop ini sanggup bertahan selama 9 jam. 9 jam itu pengaturan apa? Itu yang saya kecewakan dengan MSI ini. Hampir separuhnya laptop ini tidak bisa bertahan. Itu mungkin yang saya agak sesalkan dari baterainya sendiri. Dan untuk pemakaian sehari-hari masih worth it lah menurut saya. Kadang saya juga memakai Photoshop, Filmora, After Effects, Corel, masih cukup lancar menurut saya. Dimana laptop ini tersedia 8 port, 3 port sebelah kanan, yaitu 2 USB Type A dan juga 1 micro card reader. Sedangkan sebelah kiri tersedia USB Type A dan juga USB Type C, dan juga HDMI dan jack 3,5 mm, dan juga lubang cas itu sendiri. Dan ya, saya lupa, untuk bahannya sendiri ini memakai aluminium. Ya, Anda tak salah dengar, aluminium. Aluminium ialah salah satu konduktor terbaik dalam mengantarkan listrik. Karena Anda pernah tersengat listrik, saya sendiri pernah tersengat listrik dengan MSI ini. Ini 2 kali, sehingga menimbulkan agak trauma untuk saya sendiri. Kalau kita cas laptop ini dalam keadaan hidup, kita mengetik, kita pegang bagian bodi aluminium ini, agak ada setruman sedikit, walaupun itu setruman masih bisa ya worth it lah kita terima. Tetapi kalau sudah mencapai di bawah 15 ataupun 10% kita cas, kita gunakan, itu bakal kesetrum. Kita bakal kesetrum mana itu, yang kesetrum itu tidak bisa diterima oleh tubuh. Ibarat yang menyentuh setrum asli. Makanya saya sempat trauma 2 kali saya mencoba itu. Yang pertama saya tidak tahu, yang kedua saya cuma memastikan apakah benar laptop ini ada kesalahan elektrikalnya. Saya pegang, ternyata benar. Sampai sekarang saya agak trauma kalau mengecas sambil memakai laptop ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah memakai laptop ini, apakah memang ada kesalahan elektrikalnya? Mohon komen di bawah. Ataupun juga teman-teman ada yang laptopnya memakai bahan aluminium juga, apakah bisa nyetrum itu? Mohon komen di bawah. Mungkin video kali ini saya belum sempat mengetes Cinebench nya,
Mungkin sekian video ngobrol tentang MSI A10 RAS. Kalau Anda suka dengan video ini, mohon like dan subscribe. Kalau tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Ciao.